Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aliansi Santri Pati Jawa Tengah membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogo Wungu, Pati. Hingga saat ini ada 50 santriwati yang diketahui menjadi korban pelecehan. Posko pengaduan dibuka untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain, mengingat tersangka diduga sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2024 lalu. Selain akan memberikan pendampingan hukum, Aliansi Santri Pati juga mendesak kepolisian bisa segera menahan pengasuh ponpes yang sudah berstatus sebagai tersangka agar ada kepastian hukum. Sini membuka pendampingan sama bantuan hukum secara gratis kepada santri-santri yang kena masalah, yang kena asusila terhadap kiai siapapun itu, kami akan mengawal bantuan hukum secara gratis. Terkait dengan aksi ini, Pak, tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya kami mendampingi warga Telogosari, warga korban yang anaknya mengalami pelecehan seksual. Pihak Yayasan Pondok Pesantren menegaskan jika pihaknya telah menonaktifkan tersangka dari seluruh kegiatan di lingkungan pondok pesantren serta menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pihak Ponpes menyebut tersangka tindak asusila sudah lebih dari 3 bulan tidak tampak di lingkungan Ponpes dan keberadaannya belum diketahui. Yang mendampingi itu istilahnya hukum yang berbicara, karena sudah saya lepas, sudah tidak termasuk anggota yayasan, semua sudah saya ganti, saya nonaktifkan kemarin, ya sudah ini saya aktifkan semua, nilainya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Enggak, apalagi dinonaktifkan sejak kapan, Pak? Apanya? Dinonaktifkan sejak kapan? Sejak minggu kemarin. Minggu kemarin. Gitu. Iya. Direktur Pesantren di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Basnang Said menyatakan telah menginstruksikan penghentian penerimaan santri baru hingga mempertimbangkan pencabutan izin operasional pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pasca terungkapnya kasus pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila kepada 50 santriwati. Hukuman yang sesungguhnya telah mencederai masa depannya anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, beberapa hari lalu kami dari Kementerian Agama membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, lalu kemudian nanti ditembuskan kepada Kemenak Kabupaten Pati untuk agar melakukan penghentian sementara penerimaan santri baru. Kenapa? Karena supaya biar clear dulu masalahnya, lalu kemudian kalau sudah selesai, lalu kemudian bisa kita lanjutkan. Lalu yang kedua, harus ada pemberhentian kepada pengasuh yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu dan kemudian ada penunjukan pengasuh baru yang kira-kira memang benar-benar pro kepada anak-anak, menjaga masa depannya anak-anak, dan punya komitmen untuk tidak mencederai anak-anak kita. Lalu yang sangat penting adalah kami sudah merekomendasikan agar segera diupayakan untuk dilakukan penutupan. Tadi kabar dari tim kami, karena tim kami sekarang sedang berada di Pati, tadi malam di Semarang, sekarang sedang berada di Pati, untuk kemudian segera Kemenak Kabupaten Pati untuk membuat rekomendasi, lalu kemudian secara berjenjang nanti naik ke Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, lalu setelah itu tiba saatnya di kami, di Direktorat Pesantren untuk melakukan langkah-langkah penutupan pesantren ini. Tetapi yang sangat terpenting adalah anak-anak yang sedang berada di pesantren bersangkutan, tetap kita harus jaga masa depannya. Mereka tidak boleh berhenti belajar. Nanti kemudian skemanya seperti apa, nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pesantren sekitar atau satuan-satuan pendidikan formal, agar tetap anak-anak kita bisa terus-menerus melanjutkan studinya, bahwa kemudian ada problem psikologi di mereka, ada problem jiwa di mereka, nanti juga kami akan bekerja sama dengan Dinas PPA di Kabupaten Pati untuk pemulihan psikologi dan jiwa anak-anak kita. Bagaimanakah perkembangan terkini proses penyidikan kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan pengasuh pondok pesantren Ndolo Kusumo terhadap 50 santriwatinya? Sudah bergabung bersama kami Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi. Selamat sore Pak Jaka.
Selamat sore, Mbak. Pak Jaka, setelah ditetapkan sebagai tersangka 28 April lalu, di mana posisi tersangka A sekarang? Berdasarkan informasi dari penyidik bahwa hari ini adalah jadwal pemeriksaan daripada tersangka. Kemudian dari penasihat hukum dari tersangka juga sudah komunikasi dengan penyidik, hari ini hadir di Polres dalam rangka untuk pemeriksaan. Kemudian selanjutnya setelah jadwal pemeriksaan, nanti kita agendakan untuk kita terbitkan sprint penahanan. Demikian. Lalu apakah tersangka datang Pak pada saat pemeriksaan? Saat ini masih PH yang masih komunikasi dengan penyidik, ini masih ditangani oleh penyidik hari ini. Ada kejelasan tersangka memenuhi panggilan penyidik atau tidak? Apabila hari ini tersangka tidak hadir 1 kali 24 jam, nanti akan kita lakukan upaya paksa. Demikian. Oke, kami mendengar pernyataan dari perwakilan pondok pesantren bahwa tersangka A ini sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 3 bulan yang lalu. Bagaimana dari penyidik mengetahui informasi ini, Pak? Kami sudah komunikasi dengan keluarga, baik dari adik maupun PH-nya. Kebetulan saat ini informasi dari PH dan juga adik masih komunikasi, sehingga penyidik saat ini masih bersama dengan PH dan adik daripada korban. Maksudnya keluarga korban, keluarga tersangka masih bisa berkomunikasi dengan tersangka? Iya, masih berkomunikasi dengan keluarga tersangka. Apakah disebutkan di mana keberadaan tersangka saat ini, Pak? Informasi masih di Pati, informasinya. Masih di belum Pati. keluar dari Pati ya? Oke. Ada pertanyaan juga Pak dari warga yang berunjuk rasa, kenapa tersangka ini tidak langsung ditahan ketika ditetapkan sebagai tersangka? Baik, jadi berdasarkan hasil gelar perkara, kemarin setelah adanya tahap penetapan tersangka, pihak daripada pelaku ini, PH-nya ini kooperatif akan mengikuti prosedur berdasarkan tahapan yang akan dijadwalkan pada hari ini, hari Senin 4 April untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi harus diperiksa dulu kemudian baru ditahan? Betul, jadi berdasarkan ketentuan bahwa untuk melakukan penahanan kita harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Baik, dari aliansi masyarakat yang diduga sebagai korban itu membentuk posko pengaduan. Dan apakah dari penyidik ikut memantau laporan-laporan yang masuk ke dalam posko pengaduan, Pak? Betul, jadi penyidik ikut serta dalam proses pemantauan yang didirikan oleh kelompok aspirasi, karena berdasarkan pengalaman penyidik kemarin ketika melakukan penyidikan, ada beberapa saksi yang menarik keterangan atau mencabut keterangannya karena pertimbangan keluarga bahwa masa depan anak-anaknya ini akan terancam. Oke, apakah ada Pak sejumlah saksi atau sebetulnya korban yang merasa terintimidasi atau dibawa tekanan sehingga akhirnya tidak berani melapor? Sampai saat ini dari saksi-saksi yang kami periksa tidak ada menyatakan intervensi dari pihak manapun. Namun kami mengakui bahwa proses ini kan sangat sensitif ya untuk pemeriksaan terhadap anak-anak kita. Jadi harus butuh pendalaman, pendampingan, dan juga kita harus memberikan keamanan betul-betul agar anak ini bisa aman dan bisa menyampaikan keterangannya nanti di persidangan. Demikian. Oke, apakah penyidik sudah mengantongi Pak saksi-saksi kunci yang merupakan korban langsung? Betul, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin ada satu saksi kunci yang merupakan teman korban yang membuktikan sehingga meyakinkan penyidik bahwa pelaku ini bisa kita jerat dengan pidana pencabulan. Baik, lalu bagaimana dengan dugaan keterlibatan atau pembiaran Pak dari pihak lain sehingga informasinya kasus ini atau pelecehan seksual ini diduga telah terjadi sejak tahun 2024. Ini juga masih dalam pendalaman penyidik, masih pendalaman dalam tim kami. Ini juga kita di backup dari PPA, baik dari Mabes Polri dan juga Polda, untuk membersihkan sekaligus membuat terang benderang kasus ini yang sudah lama terjadi dari tahun 2024 di pondok pesantren tersebut. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru, Pak? Betul. Oke, apakah termasuk dari pengurus-pengurus lain di pondok pesantren juga sudah diperiksa, Pak?
Kita sudah melakukan pemeriksaan banyak dari mulai pengurus, kemudian guru, baik ustazah maupun ustadz yang mengajar di situ. Begitu juga dengan para kru, artinya para pelayan yang ada di sana. Kita semuanya mintai keterangan untuk menemukan pembuktian tersebut. Oke, Pak Jaka, sedikit kilas balik mengenai kasus ini. Apa sebetulnya modus yang paling sering dipakai oleh tersangka untuk mengelabui atau membuat korban itu bisa terperdaya? Baik, jadi modus yang digunakan pelaku ini adalah menggunakan doktrin-doktrin Toriko. Jadi ajaran yang menyatakan bahwa murid harus ikut apa kata guru untuk mendapatkan ilmu masuk ke dalam jiwanya atau memorinya. Begitu. Dan selama kurang lebih 2 tahun berlangsung, Pak, apakah tidak ada kecurigaan-kecurigaan atau laporan-laporan yang diberikan oleh orang tua santri yang lain? Jadi memang benar, jadi selama korban ini di dalam pondok, ini tidak berani menyatakan atau mengutarakan kepada orang tuanya hampir kejadian selama 4 tahun tersebut. Dan kejadian itu sudah hampir dilakukan 10 kali. 10 kali. Nah, ketika korban ini sudah keluar dari pondok, yang bersangkutan baru berani menyampaikan. Sudah lulus dari pondok, baru menyampaikan kepada orang tuanya. Disitulah orang tuanya baru melaporkan kepada aparat kepolisian. Baik, terakhir Pak Jaka, apa perlindungan atau bantuan psikologi trauma healing yang diberikan kepada para korban? Baik, kami sudah membentuk tim, baik dari NU juga ikut, kemudian dari Polda, PPA, kemudian dari bidang psikologi Polda ikut turun ke lapangan. Baik juga dari kementerian juga kemarin sudah turun untuk membantu memulihkan trauma healing di korban-korban dan juga akan menggali posko korban-korban yang mungkin ya akan bertambah. Baik, kalau begitu, Kombes Pol Jaka Wahyudi, Kapolresta Pati, terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.